Halo teman-teman, kembali lagi di kanal YouTube Kadal Merah Putih. Kali ini kita akan latihan soal Olimpiade, khususnya bidang fisika, terkait bab dimensi dan satuan. Di sini aku sudah menyiapkan beberapa contoh soal yang aku dapat dari beberapa sumber. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah satelit bermasa M berada pada orbit geosinkronus di sekitar bumi, yang masanya itu M besar dan berjari-jari R besar. Jadi ini masanya bumi dan ini jari-jarinya bumi. Sehingga periode orbit satelit mengitari bumi itu sama dengan periode rotasi bumi terhadap sumbunya, begitu. Kecepatan sudut rotasi bumi itu sama dengan omega, konstanta gravitasi universal, yaitu sama dengan G. Jika jari-jari orbit geosinkronus satelit menurut pusat bumi sama dengan R, maka R kecil ini bisa dinyatakan sebagai persamaan berikut nih, dengan K-nya sebagai suatu bilangan positif, serta alfa, beta, gamma, theta, dan epsilon. Ya, theta bukan sih? Aku sebut theta ya, merupakan bilangan pangkat begitu. Nah, nilai ini tuh berapa? Sama dengan apa nilai K ditambah alfa ditambah beta dibagi gamma ditambah theta ditambah epsilon tuh nilainya berapa? Kita harus ngapain nih untuk mengerjakan soal ini? Teman-teman, di sini kita bisa menggunakan satu pendekatan mengenai dimensi dan satuan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu soalnya. Tipikal soal Olimpiade itu pasti sih selalu ada petunjuk di soalnya. Gak mungkin gak ngasih petunjuk sih, membuat soal jahat banget ya kalau gak ngasih petunjuk. Nah, di sini ada kalimat periode orbit satelit mengitari bumi itu sama dengan periode rotasi bumi terhadap sumbunya. Jadi kejadian soal ini tuh gimana sih? Oke, aku gambarin dulu ya. Ini ibaratkanlah katakan bumi. Waduh, nggak rapi ya. Itu aja pokoknya. Lalu ada satelit, kita simbolkan dengan bulat aja begini. Lalu ada satu buah titik nih, warna kuning di sini. Wah, nggak kelihatan, warna merah aja nih. Kita tarik garis lurus ke satelit ini, ke pusatnya. Lalu tarik garis lurus lagi sampai ke pusat bumi. Nah, begitu. Jadi, kejadiannya seperti ini. Saat bumi berotasi ke sini, misalkan ya arah rotasinya sini, hingga tiba kembali ke titik semula, satelit ini juga mengalami hal yang sama. Jadi, ketika titik merah ini ada di sini, satelit itu juga ada di sini. Saat titik merahnya ada di sini, satelitnya juga di sini. Titik merah di sini, satelitnya juga di sini. Jadi dia beriringan terus nih sama gerakan rotasinya bumi, sehingga periodenya sama. Ingat, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran, yang mana titik acuan putarannya adalah pusat bumi itu sendiri. Nah, jarak dari sini ke sini, ke sini itu R besar. Sedangkan jarak dari sini sampai ke satelit itu R kecil. Ya, memang kebalik ya. Harusnya ini sih membuat soal lagi mabok mungkin. Sorry. Nah, sedangkan massa buminya M besar. Dari kalimat ini kita bisa dapatkan bahwa T, bumi, ya periode disimbolkan T kan, sama dengan T satelit. Nah, ingat, di hukum Kepler ketiga, ya teman-teman pasti ingat, menyatakan bahwa periode kuadrat itu sama dengan 4 pi kuadrat dibagi konstanta gravitasi dikali massa dari bendanya dikali jari-jari pangkat 3 jari-jari benda tersebut ya, jari-jari dari pusat periodenya gitu, dari pusat putarannya. Hasil dengan persamaan tersebut, dari persamaan ini nih, ya teman-teman untuk saat ini terima aja dulu ya, ini persamaan dari mana, aku juga lupa persamaan ini dari mana asalnya. Nah, dengan bermodalkan hukum Kepler ketiga, kita bisa nih memodifikasi persamaan TB sama dengan TS ini. Pertama-tama kita kuadratin nih kiri sama kanannya. Karena sudah adil ya, kiri dikuadrat kanan dikuadrat, boleh dong kita substitusi secara langsung. Pi kuadrat per GM, dimana M besar itu adalah massa bumi dikali jari-jari bumi pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat dibagi
G besar, karena G ini konstanta gravitasi ini, dikali massa satelit, dikali R kecil pangkat 3. Lihat ada yang sama, bisa kita eliminasi, hajar aja boy, hajar gitu ya. Dapat deh kita satu persamaan baru, R pangkat 3 dibagi M sama dengan R kecil pangkat 3 dibagi M kecil. Simple. Sekarang harus ngapain? Teman-teman mungkin teman-teman masih ingat gak mengenai satu hukum di matematika khususnya bab eksponensial yang mengatakan jikalau ada satu nilai A, variabel A berpangkatkan P, itu jika dia sama dengan A pangkat M, maka P itu ya sama dengan M. Nah, kebayang nggak nih goalsnya kayak gimana? Jadi kalau kita punya persamaan R sama dengan K dikali G dikali G pangkat alfa, ya sorry, M pangkat beta, M besar, aduh ketutupan nih, aku geser dulu ya, begitu, dikali M besar pangkat gamma, dikali lagi R pangkat theta, nah dikali omega pangkat epsilon. Untuk bisa mencari berapa sih nilai pangkat-pangkat ini, kita perlu menerapkan menerapkan definisi ini nih. Jadi kita harus ubah si nilai R kecil ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita pakai persamaan yang ini, yang R pangkat 3 per M besar sama dengan R kecil pangkat 3 per M kecil. Kita jadikan saja nih persamaannya seperti ini, R pangkat 3 sama dengan R besar pangkat 3 3 per M besar kali M kecil, bukan? Supaya pangkatnya hilang, kita sama-sama kiri kita kali sepertiga, kita pangkatkan, maksudku pangkatkan sepertiga juga, sehingga didapatlah persamaan R kecil sama dengan R besar per M pangkat 1/3 dikali M pangkat 1/3, begitu. Ya sudah, tinggal kita substitusi kalau sudah begini. Maka R dikali M besar, M kecil aja deh dulu supaya sama ya formatnya dengan ini, M kecil dulu baru M besar. M kecil dikali berpangkat 1/3 dikali M besar berpangkat min 1/3. Kenapa min? Karena dia sebelumnya ada di bawah, naik ke atas, dia akan menjadi negatif, sama dengan K kali G dikali pangkat alfa, M kecil pangkat beta, M besar pangkat gamma. Waduh, gak cukup, kecilin dulu, tulisanku gede amat, geser up. Nah, begitu. Lalu sini ada R pangkat theta dan omega pangkat epsilon, begitu teman-teman. Nah, habis ini ngapain nih? Kita lihat persamaan yang di kiri itu dia belum punya K, dia belum punya G, belum punya R, sudah punya sih, belum punya omega maksud saya ya. Nah, habis ini diapain supaya mereka punya nilai-nilai itu yang tadi yang saya sebutkan tadi? Nah, kita harus ingat lagi nih. Oke, aku copy dulu ya supaya ya cukup aja sih, supaya lebih kelihatan gitu. Kita ke halaman berikutnya. Nice. Oke. Nah, teman-teman masih ingat gak nih sama satu, ya sudah satu kaidah sih, bahwa suatu variabel, suatu angka apapun itu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Nah, kebayangkan? Maka karena di sini nggak ada nilai K, ya udah kita bikin aja nilai K-nya pangkat 0. Lalu dikali G pangkat 0,
Nah, begitu kan? Lalu ada M pangkat 1/3, M besar pangkat min 1/3, lalu ada R pangkat 1, lalu ada omega pangkat 0 deh. Ya udah K, G alpha, M beta, lalu M besar pangkat gamma, dan R pangkat theta, theta maksudku omega pangkat epsilon. Wah, sudah ada semua tuh, lihat. Kita dapat nih 1 K pangkat 0 itu sama dengan K, berarti K sama dengan 1. Dapat. Lalu G pangkat 0, di sini ada G pangkat alpha. Boleh dong kita katakan bahwa alpha sama dengan 0 deh. Oh, jangan gitu deh, biar kelihatan. G pangkat 0 sama dengan G pangkat alpha, alhasil ya alpha sama dengan 0 dong. Ini sebenarnya salah ya penulisan kayak gini, cuman supaya jelas aja, meng-highlight ini sama ini gitu loh. Oh, akan punya stabilo sebagai seperti warna hijau. Oh. Sehingga ini dengan G ini M dengan M ini, dan dia sama dengan ini. Wah, saya bedain warna-warnanya nih biar kelihatan. Kalau R sendirian di sini dan omega pangkat 0 sama dengan omega epsilon maksudku. Iya, omega pangkat 0 sama dengan omega pangkat epsilon. Nah, dengan persamaan ini kita bisa dapatin nih M pangkat 1/3 itu apa ya nyebutnya ya, sinkron ya, ekivalen. Nah, itu dia ekivalen. M pangkat 1/3 ini ekivalen dengan M pangkat B, ya, pangkat beta maksudku. Sehingga boleh dong kita tulis bahwa beta itu sama dengan 1/3. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan bahwa theta maksudku gamma sama dengan min 1/3, lalu theta itu sama dengan 0, F sama dengan 1 maksudku, dan epsilon sama dengan 0. Wah, dapat deh semuanya. Ini gamma ya. Nah, begitu. Apa yang ditanyakan oleh soal meminta kita menemukan nilai dari perbandingan K ditambah alpha ditambah beta per gamma theta epsilon. Gamma ditambah beta ditambah epsilon. Nilai K-nya 1, alpha-nya 0, betanya 1/3, omega-nya min 1/3, theta-nya 1, dan epsilonnya 0. K 1 tambah 1/3 atau 3/3 tambah 1/3, berarti nilainya adalah 4/3. Per ini jadi 3/3 kan? 3 kurang 1, 2, 2/3, di bawahnya sama, maka nilainya adalah 4/2 sama dengan 2. Dapat deh jawabannya. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Kalau begitu, jika ada yang ingin ditanyakan boleh ya, kalian komen aja di kolom komentar. Nah, kita langsung aja lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang fisika tahun 2018. Nah, pada tahun 1899 ada ilmuwan namanya Max Planck memperkenalkan suatu sistem satuan universal sehingga besaran-besaran fisika dapat dinyatakan dalam 3 satuan Planck, yaitu massa Planck, panjang Planck, dan waktu Planck. 3 satuan Planck tersebut dapat dinyatakan dalam 3 konstanta alamiah dalam mekanika kuantum serta dalam teori relativitas khusus dan relativitas umum, yaitu konstanta Planck, reduksi, kita sebut saja H lah, nyebutnya H, kelajuan cahaya ini hampa, di ruang hampa itu C, dan konstanta gravitasi umum G. Ini teman-teman gak usah khawatir dulu mengenai narasi ini. Ini apaan ini? Aku kan belum belajar teori relativitas. Nah, untuk soal ini kita nggak perlu tahu itu semua sebetulnya, karena itu bakal dipelajari juga di kelas 12. Itu pun kalau nggak dilewat, biasanya dilewat sih. Nah, oke.
Jadi kita langsung aja. Namun sebelum itu kita harus ingat dulu nih, di dalam satuan SI, ya dalam satuan SI, satuan bakunya ya, satuan baku khususnya, itu kan massa, satuannya kan kilogram, dimensinya M, simbolnya M kan, simbol dimensinya suka dikasih kurung siku begitu, atau begini aja sudah cukup. Lalu ada waktu, satuannya sekon, simbolnya T besar, dan ada panjang, satuannya meter dengan dimensinya L. Nah, kita akan menggunakan ini untuk menyelesaikan soal ini. Gimana caranya? Kita lihat. Yang A itu meminta kita untuk tentukan bentuk akhir dari 3 persamaan I, ya 1, 2, 3 lah di atas begitu. Yang mana yang pertama itu adalah sekuan massa, fungsi suatu massa, yang fungsi terhadap H, C, dan G. Gitu. Lalu yang ini panjang adalah fungsi terhadap H, C, dan G juga. Lalu untuk waktu terhadap H, C, dan G juga ya. Semuanya fungsi. Oke. Kita selesaikan dulu yang A untuk yang pertama. Gimana caranya? Jadi, karena ini adalah sebuah fungsi, MP, H, C, dan G besar. Nah, kita bisa lakukan aja begini. H pangkat X, C pangkat Y, dan G pangkat Z. Kenapa begitu? Jangan pangkat itu deh. Aku pengen yang bisa lebih mudah dibaca. Pangkat A, C pangkat B, dan G pangkat C. C udah ada ya. N, P. Nah, kalau paling gak suka nih ada variabel Z, suka ketukar sama angka 2. Oke. Kenapa harus bentuk perkalian? Kenapa nggak ditambah aja, Kak? Kenapa nggak ditambah aja, Bang? Kenapa nggak gini aja? Oke. Kita ambil contoh fungsi kuadrat deh. Kalian pernah lihat fungsi kuadrat yang fx kayak gini sama dengan x kuadrat? Ini adalah bentuk paling minimal banget. Paling minimal dari fungsi kuadrat. Nah, kalau si diagram di sumbunya itu grafiknya di diagram kartesiusnya digeser ke kiri atau ke kanan, baru deh akan ada nilai B. Sebagai implikasinya akan timbul nilai C sebagai permulaan dia di sumbu Y, begitu kan? Nah, jadi ini tuh udah bentuk default dari suatu fungsi itu ya perkalian gitu loh. Atau kalau kalian punya teori lain kenapa harus perkalian, boleh deh share di kolom komentar ya. Nah, habis ini ngapain? Jadi kita lihat. Si H itu adalah joule sekon. Kita bedah satu-satu. H itu punya satuannya joule sekon. Gimana joule? Itu adalah kilogram kali MGH kan, kilogram kali meter per sekon kuadrat dikali meter sekon. Joule itu ini kan, dari mana ini dapatnya? Kalau kalian lupa, kalian ingat aja nih salah satu persamaan yang ada satuannya joule, yaitu energi potensial yang paling mudah diingat. Massa kali gravitasi kali ketinggian gitu loh. MGH, di mana massa itu satuannya kilogram, percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu satuannya meter. Begitu. Lalu dikali detik nih, sekon di belakangnya ada S di sini. Nah, dengan demikian maka ini jadi kilogram meter kuadrat per sekon. Udah, kilogram meter kuadrat per sekon. Karena ini habis pecah satu. Kalau kita pakai satuan dimensi, dia jadi apa? Jadi M L kuadrat T min 1 gitu ya. Nah, bagaimana dengan C? C itu dia kecepatan cahaya, maka sudah jelas meter per sekon. Dengan demikian satuannya menjadi M
M ya, meter itu L. L, T pangkat min 1. Lalu bagaimana dengan konstanta gravitasi umum? Nah, di sini dikasih tahu nih sama soal. Satuannya Newton meter kuadrat dikali kilogram pangkat min 2. Di mana Newton itu adalah kilogram. Kita tulis dulu ya. Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2. Di mana Newton itu satuannya kan kilogram meter per sekon kuadrat. Dikali meter lagi ada di sana. Dikali kilogram pangkat min 2. Nah, maka bisa kita tulis ini kilogram kali kilogram pangkat min 2, kilogram pangkat min 1. Meter kali meter pangkat min 2, meter pangkat 3. Sekonnya sendirian di sana. Oke, begitu. Nah, ini dia satuannya. Dapat deh. Jadi, kalau kita tulis dimensinya, kilogram itu M pangkat min 1, meter itu L pangkat 3, dan sekon pangkat min sekon lagi T pangkat min 2 begitu. Kita udah dapat nih semuanya. H-nya sudah dapat satu dimensinya, C-nya sudah tahu dimensinya, dan G juga sudah tahu dimensinya. Bang, ini tuh buat apaan? Kita hanya ini semua tuh buat apa? Oke, kita pindah aja ke halaman berikutnya ya. Bentar. Oke. Bisa tulis ulang dulu yang tadi ya. MP sama dengan H pangkat X, C pangkat X lagi, M, C pangkat N, dan G besar pangkat. Nah, untuk mendapatkan nilai H, M, dan P, itu tuh memang enak kita pakai satuannya, kita pakai dimensinya. Kenapa? Karena ya kita gak punya nilai apapun gitu di sini. Kita juga belum tahu kan gimana untuk memperoleh HCG ini atau hubungannya dengan teori-teori yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi asumsi kita tuh ya untuk level kelas 10-11 pada umumnya belum belajar sampai sana. Nah, karena kita sudah punya teori satuan dan dimensi yang sudah dipelajari di kelas 10, harusnya udah ada sih kelas 10. Kita bisa pakai teori itu, di mana massa itu dimensinya M, lalu H itu tadi kita dapatkan M L kuadrat T min 1. Nah, ini pangkat M nih. Lalu si C itu dimensinya L pangkat T nya, L kali T min 1 pangkat N. Sedangkan si G itu M pangkat min 1, L pangkat 3, T min 2 begitu. M pangkat min 1, L pangkat 2, pangkat 3, pangkat 3, dan T pangkat min 2 begitu. Ya benar, lagi puasa. Kok jadi puasa sih? Gue agak terlalu ini agak kurang fokus. Sorry. Nah, oke, kita lihat nih di dimensinya. Kembali ke soal. Kita punya L, kita punya T, kita punya L, kita punya T, tapi di sini kosong, nggak ada apa-apa. Seperti di soal sebelumnya nih di sini. Ya udah, persamaan yang nggak ada, kita bikin aja pangkat 0. Pangkat 0, T pangkat 0. Nah, kita rapihin dulu nih persamaan ini. Ada M pangkat M, L pangkat, di sini juga ada M pangkat P, tapi ya udah, maka sini jadi M pangkat M kurang P. Nah, paham nggak ini? Ingat, kalau misalnya ada A pangkat X dikali A pangkat Y, itu akan sama dengan AX tambah Y. Nah, gitu kan? Demikian juga ini, M pangkat M pangkat min 1, lalu P. Oh, ada juga teori ini nih ya. Pangkat X dipangkatkan lagi Y. Maka ini menjadi pangkat X dikali Y. Begitu kan? Nah, alhasil dengan ketentuan ini, ya, apa tadi, ya ketentuan definisi ini, kita bisa dapatkan bahwa L kuadrat pangkat M, ya, ini ada 2M, ditambah N, lalu ditambah 3P. Lalu bagaimana dengan T?
si T ini ada pangkat min M, dan min 2P. Begitu. Udah ada dapat di sini. Seperti yang dilakukan tadi, ini M dengan M lagi. Nah, sedangkan L, ya dengan L lagi. Tadi istilahnya ekivalen, ya. Ekivalen aja lah sebutnya lah. Cuma gak tahu istilah pastinya. Terus, begitu. Dengan demikian, maka M-P itu sama dengan 1, lalu 2M plus N plus 3P itu sama dengan 0, min N, M maksudku min N, min 2P itu sama dengan 0 juga. Nah, kita eliminasi aja boy. Diapain di enaknya kita tambah, karena kita pengen jadiin ini M dan P doang. N-nya kita hajar, kita eliminasi, buang 2M kurang M saja, 3P kurang P plus P ya sama dengan 0. Kita eliminasi deh nih mereka berdua. Itu apalagi tambah lagi, hajar, dapat dm nya sama dengan 1. Kalau n nya sama dengan 1, maka p nya 1 dikurang p dengan 1, maka p nya sama dengan 0. P nya sama dengan 0. M tambah M 2M, maka M sama dengan setengah gitu. Oleh karena itu ini jadi setengah, ini 1, maka P sama dengan min setengah dong. Masih sorry. Nah, lalu bagaimana dengan si N? Ya udah tinggal kita substitusi aja kan. Kita min E min N min 2P sama dengan 0, dengan M nya adalah setengah jadi min setengah, min N min 2, ini ada positif negatif kali negatif jadi positif, kali setengah sama dengan 0, ini habis jadi min 1/2 dikurang N sama dengan 0, N nya sama dengan setengah. Dapat deh, mantap. Jadi MP itu sama dengan H pangkat M yang M adalah setengah, C pangkat N yang N nya juga setengah, lalu pangkat G pangkat min 1/2. Kalau dirapikan jadi H C per G di akar. Ingatlah ya gimana kok bisa di akar kayak gini. Kalau misalnya ada A pangkat B per C itu jadi A pangkat yang di atas itu di dalam, karena dia raja di atas itu mesti di dalam atap, C nya di luar karena dia ada bawahan ngejagain. Jadi kalau misalnya ada A pangkat 1/2, si A nya si 1-nya di dalam, karena rajanya dan akarnya si 2-nya di luar. Ya, yang mana kalau yang seperti itu nggak biasa ditulis ya, nggak pernah ditulis angka 2 di luar kayak gini tuh, dan angka 1 juga nggak pernah ditulis ya, ada pangkat 1 ditulis, mungkin malah diketawain nanti. Ya dapat deh SMP nya segini. Widih GG. Itu kita baru dapat MP. Gimana kalau L nya? Aku cut aja yang tadi sih. Jadi ya udah, tinggal kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Dengan demikian M dikurang P itu sama dengan 0, dan M sama dengan P. Nah, dapat satu persamaan. Sedangkan L pangkat 1 ini sama dengan ini, 2M ditambah N ditambah 3P itu sama dengan 1. Karena M sama dengan P, kita boleh dong katakan sebagai 5M sama ditambah N itu sama dengan 1. Lalu min M, min N, min 2P itu sama dengan 0. 0. Alhasil karena min M, karena M itu sama dengan P, kita bisa dapati 3M dikurang N itu sama dengan 0. Sudah, kita tinggal eliminasi saja, kita tambah, ini sama dengan 1, ini habis ya, lalu ini sama dengan 2M, maka M nya sama dengan setengah. Dengan demikian si P juga setengah. Nah, dapat nih si M sama P nya.
Kalau si M-nya setengah, P-nya setengah, lalu si N-nya berapa? 5. Kali setengah kita pakai persamaan ini ya. Kali setengah dikali ditambah N sama dengan 1. Ini 5/2 tambah N sama dengan 1. Maka N-nya sama dengan berapa? 2/2 dikurang 5/2 min 3/2 begitu. Dapat deh persamaan yang dapat deh nilai N-nya. Oke. Dengan demikian bisa deh kita katakan maka si LP ini sama dengan H pangkat setengah, C-nya pangkat min 3/2, sedangkan si G-nya pangkat setengah. Jadi ini H G per C pangkat 3. Oh, kegedean di akar. Nah, begitu. Nah, lalu bagaimana nih untuk si T-nya? Aku mau apa ya? Daur ulang deh apa yang ada di sini. Set, nice. Aku copy dulu. What's the chaos? Aku kecilin. Good. Nice. Nah nih. Oh begitu. Untuk yang T, kita tadi M udah, L udah, sekarang yang T, TP itu adalah fungsi terhadap H, C, G. Ya ini udah di luar kepala lah, udah ngerjain segitu, masih belum bisa. HM, CN, G, T. Nah itu. Karena ini T, maka yang pangkat 1 itu yang T-nya. Nah, ganti aja nih, sisanya pangkat 0. Nah begitu udah gitu deh. Maka si M dikurang P itu kembali 0 lagi, M sama dengan P lagi. Namun sekarang yang ini 2M ditambah N ditambah 3P nya itu sama dengan 0, sedangkan min M min N min 3P min 2P ini itu sama dengan 1 begitu. Jadi seperti di soal sebelumnya yang ini 5M tambah N ini sama dengan 0, lalu min 3M kurang N ini sama dengan 1. Kita eliminasi lagi, jumlahkan ini N dikurang N habis 5 tambah min 3 itu 2M sama dengan 1, maka M nya sama dengan setengah lagi. Karena N nya setengah, maka si P nya juga setengah. Lalu si N nya gimana? 5M ditambah N itu sama dengan 0 kan, lalu ini 5/2 ditambah N sama dengan 0, maka si N nya sama dengan min 5/2. Dapat deh hasil, maka TP sama dengan H pangkat setengah, C pangkat min 5/2 dan G pangkat setengah. H G per C pangkat 5. Wah, dapat. Begitu teman-teman. Nah, lalu di sini ada soal nomor B. Itu nilai numerik dari ketiga satuan pelang MP, LP, TP tersebut. Nah, untuk yang itu boleh deh kalian kerjain sendiri. Gimana sih kita bisa mendapatkan jawaban itu? Aku kasih petunjuk sedikit ya. Kalian cukup masukkan aja nih angka yang ada di soal terhadap ke dalam variabel-variabel H, G, dan C ini. Nanti kalian bisa ketemu sendiri kok angkanya, walaupun akan sangat merepotkan karena angkanya nggak enak dilihat dan gede-gede. Oke, sepertinya cukup untuk kali ini. Sekian dari aku, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga kan sudah menonton sampai akhir. Nanti si file PowerPoint-nya bakal aku share di kolom deskripsi. Kalian bisa unduh di sana, bisa kalian modifikasi kalau ada yang salah, atau bisa kalian coret-coret sendiri, bisa eksperimen latihan sendiri.
Terima kasih sekali lagi karena sudah menyimak. Dan Zubirania, sampai jumpa.